Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Ini Jumat perdana kita di Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah. Sebuah kesuksesan yang luar biasa, berhasilnya para hamba Allah mendirikan atau membangun Baitullah. Kita menyebutnya masjid ini dengan bahasa lain Baitullah, rumah Allah. Ini luar biasa, karena yang kita bangun ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sekian deretan fadilah-fadilah yang luar biasa. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah langsung membangun masjid takwa, masih dalam kondisi letih dan capek. Hijrah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi semangat takwanya maka menghilangkan rasa letih di badan para sahabat. Maka diabadikan dalam Al-Quran, la masjidun usisa ala taqwa. Masjid Quba itu masjid yang dibangun dengan energi takwa. Kalau sudah energi takwa, maka insya Allah kekuatannya tidak bisa terhalangi oleh rintangan apapun. Kalau sudah energi takwa, tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada lurah yang dalam, tidak ada samudra yang bergelombang tinggi, bernuansa berat. Kalau sudah energi takwa, semua akan ringan. Maka Allah katakan, la masjidun usisa ala taqwa. Energi membangun masjid itu adalah energi takwa. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, peresmian masjid tidak perlu menunggu selesai. Kenapa sidang jemaah dirahmati Allah? Karena menyelesaikan masjid itu dengan energi takwa. Kalau belum dimulai ibadah di masjid itu, belum bisa dibina energi takwanya. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, berikutnya tumbuh kembangkan pupuk energi takwa. Insya Allah pembangunannya akan selesai. Sidang jemaah dirahmati Allah, yang kita bangun ini Baitullah, sebuah bangunan yang sangat mulia. Bait artinya rumah. Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, muslim yang cerdas, ahli takwa yang cerdas,
lebih mendahulukan penyelesaian masjid dari rumahnya. Karena Baitullah derajatnya di atas rumah adat, di atas rumah pribadi, di atas rumah perkantoran pemerintahan. Amr bin As menaklukkan Mesir. Ketika dia telah menjadi gubernur di Mesir, dia tidak bangun istana, dia tidak bangun kantor, tapi dia bangun masjid. Disitulah kantor dimulai, di situ pemerintahan dimulai. Maka masjid itu masjid ketiga dalam pembangunan keislaman. Masjid pertama di Afrika disebut dengan Masjid Amr bin As. Maka hal ini sidang jemaah dirahmati Allah, semua kita, baik di pihak pemerintahan maupun kaum adat, maupun kaum agama, maupun jamaah, semua kita mesti sepakat prioritas itu membangun rumah ibadah. Prioritas itu membangun Baitullah. Malu kita pada Allah kalau rumah kita lebih cantik dari masjid. Malu kita kepada Allah, kita punya uang tapi mengaku tidak punya untuk diinfakkan untuk masjid kita. Nauzubillah. Sudah jemaah dirahmati Allah, untung masih ada masjid yang butuh pembangunan sehingga Anda bisa membangun rumah Anda di sorga. Orang berbangga punya rumah banyak di dunia, tapi tidak pernah terpikirkan membangun satu asetnya di sorga. Man bana baitan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Baitullah, rumah Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, Allah bangunkan rumahnya di sorga. Kalau Anda sudah pergi umroh, gak usah daftar lagi, berikan uangnya ke masjid. Gak usah umroh berulang-ulang. Saya selalu ditawarkan umroh, jadi guide gratis dibayar. Tapi bagi saya dakwah saya lebih utama daripada menikmati ibadah sendiri. Dibayar. Sidang jemaah, saya jarang umroh. Begitu juga sidang jemaah, Anda punya uang, sudah umroh, sudah haji, mau umroh lagi. Bangunkan untuk masjid di mana sholat Anda tersambung setelah Anda meninggal, setelah Anda jadi tulang belulang, setelah Anda dikubur, dilupakan di dalam kuburnya, tidak ada yang ingat sama Anda, tetapi masih ada orang yang bersujud sholat di masjid yang Anda bangun, Anda investasi di masjidnya, maka tersambung sholat Anda sampai hari kiamat selagi masjid itu dipakai untuk sholat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perlu jadi renungan bagi kita hamba Allah. Tahukah Anda sejarah Masjid At-Tin? Di Saudi ada Masjid At-Tin. Anda cari sejarah Masjid At-Tin. Seorang laki-laki pengusaha, dia sangat suka kepada satu jenis buah tin. Datang pedagang buah tin, dibelinya 2 kilo, suruh antar ke rumah. Katanya nanti pesan sama istri saya 1 kilo untuk mereka, 1 kilo ditinggalkan untuk saya. Nanti saya pulang akan saya cicipin. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, diantar 2 kilo buah tin ke rumahnya. Setelah selesai dari pekerjaan kembali ke rumah, setelah mulai dia bertenang dan minta, mana buah tin yang saya titip tadi, katanya pada istrinya. Maaf suamiku, kedua kilonya sudah habis kami makan. Tidak kalian sisakan 1 pun untuk saya. Maaf suamiku, kami lupa. Dengan rasa kecewa sidang jemaah dirahmati Allah, laki-laki ini, kenapa tidak kalian tinggalkan untukku, teganya kalian? Kata istrinya, kalau engkau mau biar kami belikan. Tidak usah, biar aku yang keluar. Berangkat laki-laki pengusaha itu keluar. Dikira oleh istrinya mencari buah tin, berputar dia seharian.
Kembali ke rumah, mana buah tinnya? Aku tidak membeli buah tin. Terus, aku tadi membeli sebidang tanah dan aku tenderkan untuk membangun sebuah masjid. Semuanya hari tadi sudah aku selesaikan, kontan. Kenapa? Apa hubungan buah tin dengan masjid? Apa kata sang suami? Tahukah engkau, wahai istriku, masih hidup aku, sudah tak ingat engkau untuk jatahku. Masih hidup aku, sudah berani kau melupakan aku. Maka aku takut kalau aku mati, tidak sedikit pun dari hartaku yang kau sisakan untukku. Maka langsung dia bangun masjid. Masih hidup, sudah lupa dengan kita. Selamatkan diri Anda. Sisihkan harta untuk akhirat Anda. Bagi harta Anda itu 1/3/4 bawa ke sorga, 1/5 bawa ke sorga. Jangan Anda serahkan semuanya untuk ahli waris, karena mereka akan melupakan Anda. Masih hidup aku, kau lupakan aku. Apalagi kalau aku sudah mati. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Masjid ini tiket Anda ke surga. Bukti iman, bukti takwa kita, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid Allah itu orang yang beriman, telah beriman kepada Allah. Buktikan iman Anda. Buktikan. Rokok seorang laki-laki sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta. Sehari 30.000 lebih. Bagaimana dengan infak Anda? Kalau setiap Jumat Anda berinfak 100.000, belum bisa tertandingi. 400.000. Rokok Anda saja 1 juta tidak tertebus dengan infak Jumat Anda. Harus berani Anda membagi harta Anda, bagi 4, bagi 5. Anak Anda ber5, 6 dengan istri, bagi 7, yang ke-7 milik Anda. Bawa, serahkan ke masjid. Anak Anda ber6, istri Anda 1 orang, 7, bagi 8. Seper-8-nya bawa ke masjid. Itulah untuk Anda. Pikirkan baik-baik sidang jemaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Baitullah. Apa itu Baitullah? Inilah tempat yang sangat mulia. Inilah tempat di mana Anda dicatat kehadiran Anda di masjid ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Disinilah tempat Anda di saat manusia tidak lagi menghargai Anda. Anda diterima Allah dengan seluruh kekurangan. Disambut dengan hormat, dengan seluruh dosa-dosa yang ada pada diri Anda. Inilah tempat Raudhatul Jannah, taman surga Anda. Ini masjid. Ini masjid sidang jemaah. Yang Anda bangun itu masjid. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah. Jika Anda tidak punya, Anda tidak mampu, maka Anda bergerak mencarikan donaturnya. Ketika donaturnya berinfak melalui lidah Anda, melalui saran Anda, berapa dia berinfak? 100.000, Anda juga dapat pahala 100.000. 1 juta, Anda juga dapat pahala 1 juta. Bergerak bersama, membangun Baitullah. Fikih masjid. Pengurus masjid harus memahami manajemen masjid. Di Mekah, Raja Saudi gelarnya Khadimul Haramain. Dia tidak bangga dengan gelar raja, Sahibus Sumuna. Tapi dia bangga dengan gelar pelayan masjid.
Seorang raja lebih bangga menjadi pelayan masjid, khadimul haramain, yaitu pelayan dua masjid suci. Maka pengurus jangan berlagak seperti pemilik, akan lari. Berlagaklah seperti pelayan. Insya Allah. Insya Allah. Pengurus berpandai-pandai. Kalau seandainya walau kunta ghalizal qalbi lam fatu min hauli. Kalau bersikap kasar akan lari orang-orang dari tempat Anda. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Masjid pos dakwah. Dahulukan kebersamaan dari perbedaan. Jadikan orang sasaran dakwah. Timbulkan rasa cinta dan simpati pada kita. Jangan dahulukan khilafiyah fikih daripada fadilah. Itu bedanya tarjih dengan dakwah. Dakwah mendahulukan fadilah, motivasi, targhib, sedangkan tarjih mendahulukan perkara hukum. Kalau di lapangan dakwah Anda menjadi lembaga tarjih, maka perbedaan semakin tajam. Perbedaan semakin tajam. Nabi selalu bicara di awal dengan fadilah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang mengimarahkan, apa yang mengimarahkan, menyemarakkan hari ini kegagalan pengurus masjid, dana pembangunan bisa dicari miliaran, tapi dana imarah mereka tidak mau, menganggap itu tidak perlu. Kalau sudah ramai orang, apapun bisa dibuat. Uang itu sedikit. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, anggarkan pengimarahannya. Utamakan pengimarahannya. Sehingga masjid ini ramai. Persoalan-persoalan lain kecil. Tapi kalau Anda sibuk dengan fisik, imarah nomor 2, maka tidak akan bisa untuk membiayai masjid berikutnya. Innama ya'muru masajidallah. Makanya Allah tidak menyebut innama yubni, tetapi ya'muru. Man amana billah, maka tempa iman. Kemudian wal yaumil akhir, ini penyelesaian akhirat, madrasah akhirat. Wa aqamas shalah, tata pengelolaan ibadah umat. Wa ataz zakah, donasi. Setiap gerakan butuh dana, maka disebutkan pengelolaan zakat. Masjid menata pengelolaan zakat. Wa ataz zakah. Walam yakhsha ilallah. Sifat pengurus masjid jangan pengecut. Takut hanya pada Allah. Ini masalah juga. Pengurus masjid betul-betul orang yang komitmen dengan syariat. Takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha ilallah. Yang Anda pegang ini amanah Baitullah. Mesti takut pada Allah. Pengurus dan jamaahnya adalah orang-orang yang hanya takut pada Allah. Kalau enggak jadi masjid takwa bisa berubah menjadi masjid dirar. Banyak hari ini masjid berubah jadi masjid dirar. Hati-hati sidang jemaah. Walam yakhsha ilallah. Dia tidak takut hanya melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka nanti menjadi hamba yang selalu mendapat petunjuk. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama
menjadikan masjid ini agenda kita bersama ke depan. Ini adalah masjid yang dibangun dengan energi takwa, dengan proses yang panjang, dengan serba kekurangan. Hari ini bisa diresmikan dan dipakai sholat Jumat. Luar biasa. Malu kita sepadang Pariaman kalau masjid ini ternyata nanti tidak bisa kita mudahkan urusannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ibadallah, ketika orang mempertanyakan beratnya titian sirat, siratal mustaqim, maka siratal mustaqim di dunia adalah jalan ke masjid. Ketika orang mempertanyakan betapa sempitnya kuburan, betapa gelapnya kuburan, maka kuburan yang terang, kuburan yang lapang, kuburan yang sejuk adalah masjid. Ketika orang risau bagaimana surga itu, siapa penghuni surga di dunia, maka itu ada jawabannya adalah ahli masjid. Maka masjid ini adalah titian sirat Anda dan juga kuburan Anda yang lapang dan juga surga Anda yang indah. Ketika Anda jauh dari masjid, maka gagallah Anda sebagai calon surga. Tanamkan pada jiwa kita, inilah surgaku, inilah kuburanku, dan inilah tempat yang paling tepat untuk husnul khatimah bagiku.